cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Iya, masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Mungkin ada yang mau diceritain nih, kita lanjutin tadi berbicara tentang sekufu atau bahkan mungkin mau ditanyain sama Nuri, silakan. Mengenai sekufu tadi kan Pak Ustadz mengibaratkan gelas yang kecil tutupnya besar banget Ya. gitu. Kalau misalnya mungkin saya berpandangannya ya pendek lah ya gitu. Jadi kalau misalnya si perempuannya itu misalnya dari keluarga yang miskin banget gitu, terus laki-lakinya yang kaya banget yang konglomerat, berarti itu tidak bisa gitu maksudnya. Kalau laki-lakinya karena dia jadi pemimpin sangat memungkinkan untuk itu sekufu, karena sekufu yang dimaksud sebetulnya adalah satu ideologi, satu fikroh pertama. Yang kedua, sekufu juga dalam level-level sosial dalam pengertian bukan menganut kasta, tidak. Tetapi kalau misalnya suaminya profesor, doktor, kok ini SD aja nggak lulus, ya jangan. Nanti ditanya gimana persepsinya, wah Nggak oh, nyambung. maaf waktu persepsi itu saya nggak datang, itu resepsi. Jadi nggak ada hubungannya itu. Salah, Nanti Kalau Pak Ustadz mah Iya. diundang apa aja datang nggak pernah masak. Iya. Iyalah itu. Jadi nanti nggak bisa bedakan Ethernet sama internet kan, susah juga. Sekufu juga karena Rasulullah pernah menjodohkan seseorang, tetapi apa? Orang itu mau bernikah, kamu jangan nikah dengan dia karena tidak level tadi. Cuman yang kalau memang laki-lakinya itu miskin, kemudian perempuannya kaya raya, itu sangat berat untuk penyesuaian itu. Karena nanti yang memimpin adalah tanggung jawabnya pada laki-laki. Tetapi sebetulnya yang paling penting kata-kata sekufu itu adalah pilihan-pilihan atas kebaikan di dalam agama, kebaikan di dalam duniawi. Dan akibat sesungguhnya, sesudahnya. Jangan sampai nanti dengan pernikahan itu berakibat tidak jadi selaras, seimbang, harmonisnya itu. Nah, tapi untuk menemukan yang itu harus dicari sendiri, apa kita nunggu aja bahwa Allah sudah mentakdirkan jodoh kita misalnya. Tadi itu sebaiknya gimana sih, Tat? Bisa dengan dua cara. Curcol juga nih kayaknya. Iya, saya jadi kayaknya pas banget itu. Artinya itu bukan pertanyaan. Ini cerita hati saya juga ya. Jadi antara harus kita tetap nunggu dikasih sama Allah, apa Yang tetap jelas harus kalau ikhtiar? nunggu nggak pas ya, karena Umar bin Khattab pernah marah karena ada orang yang berdoa terus tanpa usaha. Jadi Tuhan tidak akan menurunkan apa yang kau minta itu dari langit. Ya Allah, minta kaya, minta kaya, minta kaya, tapi terus berdoa terus nggak pernah kerja. Itu keliru. Ya, harus kerja di studio ini, studio sana, jadi bintang tamu di sana, komedian di sini, itu jadi co-host di sini, kayak co-host ini sana. dong ya? Ada orang seperti itu. Kayak yang sebelah saya ini ya, Ustadz ya? Iya, ada Iya, yang iya. seperti itu, luar biasa. Betul ya, Ya, betul, itu betul. jadi sudah Sebelah saya Ustadz dong berarti. Iya, luar biasa. Artinya itu diperlukan. Ya Allah, minta anak. Kamu udah kawin belum? Belum kawin kok minta anak, ya keliru juga. Usaha maksimal Iya, seperti apa yang maksimal. bisa dilakukan oleh seseorang seperti seorang Nuri yang single dan seorang katakanlah single Ada orang janda lah gitu ya, seperti janda lah saya. gitu. Janda 2 kali lagi. Jadi Aduh, Ustadz. Pak Ustadz jadi apa? suka bener deh ngomongnya. Ya. Iya, jadi usaha itu kalau dulu itu ada namanya Fitona. Fitona adalah teman dekat. Jadi diperlukan teman dekat. Karena orang kalau mengurung diri, introvert terus, kapan dia akan bisa kenal dengan orang lain? Ada namanya ta'aruf nanti. Nah, maka ada pepatah, tak kenal maka Tak ta'aruf. sayang. Itu tak kenal maka ta'aruf, Oh, iya, supaya iya. kenal. Iya, 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 Nah, lupa. Terus yang kedua diperlukan walijah. Walijah itu orang yang bisa dipercayai. Orang dipercaya itu misalnya kalau dulu Rasulullah, karena Rasulullah sahabatnya banyak, jadi Iya. punya stok banyak kan gitu. Stok banyak. Di sini mungkin Sekarang ketua ya stoknya komisi, sedikit. ketua fraksi, ketua apa yang punya anak buah banyak. Atau kalau di sini ada kiai, ada ustadz, ada siapa yang dia memang pimpinan organisasi, kan dia punya anak buah banyak. Ya. Nah, dari situlah maka nanti bisa dita'arufkan. Ketiga juga usaha sendiri, dan keempat juga doa itu, karena doa itu memungkinkan yang tidak mungkin. Ya. Iya, Ya. siapa tahu memang Allah cari, kalau ini gagal, mungkin Allah cari yang terbaik. Amin. Nah, nyatanya kalau jadi dengan yang dulu, coba sekarang ditahan kan susah sekali itu semuanya. Kan nggak enak banget kan. Ditahan.
Tahan kosong-kosong. Ada lah yang gitu. Ya, gitu. artinya Nuri mengartikan setiap kegagalan itu sebagai sebuah hal apa sih dalam hidup Nuri? Jadi Nuri menganggapnya itu sebuah pertolongan dari Allah buat Nuri. Karena kan sesuai seperti Al-Baqarah 216 ya Pak Ustadz ya gitu. Nuri mungkin ngelihatnya saat itu kok gini banget sih, kok Al-Baqarah sedih banget. 216 itu bicara tentang asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal tidak baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi untuk kamu. dirimu. Gitu. Jadi saat itu mungkin Nuri ngerasa aduh kok gini banget sih, sedih gitu ya, nangis. Tapi ternyata setelah dijalanin, oh maksudnya Allah tuh seperti ini. Allah ngasih lihat bahwa oh kalau aku bersama dengan dia ternyata nggak akan baik nih Nggak baik. endingnya. Nyatanya gitu. sekarang Jadi, terbukti kan? Iya. Ya. Gitu aja sih. Paling ngeliatnya. tidak insya Allah nanti indah pada saatnya. Amin, Iya. insya Allah. Gitu Amin, ya. amin, Kan amin. nggak jadi sama dia, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja, kan masih ada pilihan banyak. Siapa ya Pak Ustadz ya? Siapa sih Teh Jawa Timur Jogja Teh? Biasa itu yang suka ada di website ngarep.com. Iya, Oh itu gitu. Ya. Udah. Ini ada yang mau cerita Nuri. hatinya di sini nggak nih? Mau aja, warisannya banyak. Ya, Akbar, ada teman-teman kita yang mau cerita di sini? Ngomong aja sendiri. Ini nih Pak Ustadz mau ngomong, suruh saya ngomong. Ayo, silakan. Ngomong dong. Mau Ya, ini kau- juga, ini cerita juga mau ngomong. Ini dulu apa ini dulu ya Pak Ustadz? Ya kamu maunya yang mana? Oh udah, kamu dulu deh. Salah. Maunya kemana? Mic-nya dikasih kemana? Kamu tuh gak ini dulu. konsisten banget deh. Ya, nih. Iya. Yuk, Ya, silakan Mbak. ngomong aja. Saya Salwa. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, gimana sih cara milih jodoh yang baik? Aduh, itu jadi bahan pertanyaan saya juga kayaknya. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Salwa. Nyari jodoh yang baik. Iya. Lihat nih dong, kalau bolong jangan. Iya, itu Nih, penting kayak karena ngeliat kain dong. Iya, Gimana, Pak kenyataan zaman sekarang itu kadang-kadang tidak semuanya cover itu sama dengan dalemannya. Artinya Bener. iya, Tapi kadang-kadang kan untuk mengetahui dalaman ada batas-batasan tertentu yang Iya, kita belum tentu iya. boleh tahu dalamannya kan ya Ustaz ya? daleman maksudnya adalah inner beauty-nya, Iya, bukan iya. dilihat dalamnya. Iya kan gitu. artinya kan itu pasti harus ketemu secara intensif maksudnya Iya. Ustaz gitu kan? Nanti ada caranya kalau ar-rajul ala dini latas'al fal yang duru man yukhalil man qarini. Seseorang itu dilihat pada karakternya, enggak usah ditanya pada siapa dia, karena kalau ditanya pasti dia katakan saya ini orang baik, Ya. saya ini kan ada lagunya itu, Ya. ngakunya bujangan ternyata Pajangan. Cucu segudang. ya cucunya segudang segala macam itu. Artinya bahwa nanti tanya teman-teman dekatnya, karena teman dekat itu punya pengaruh, komunitasnya apa, maka suruh nyari komunitas apa, dia ikut di teman dekat siapa, itu akan berpengaruh. Kegiatan hariannya apa. Bagus dan tidak itu ada dua. Karena Islam tidak memungkiri, kalau orang beragama ini tidak memungkiri tentang kondisi fisik dan kondisi batin. Oh yang penting orangnya akhlaknya bagus, jangan. Kalau wajahnya jelek nanti tidurnya di pos kamling terus kan nggak enak sekali. Ya. Nah, makanya Begitu ya. bangun tidur, astagfirullahaladzim. Kayaknya untuk ke sana, kalau ke sini saya tersinggung banget Kayaknya ya. saya di Pak Iya. Ustadz. Ya, Terus, Dan, yang nggak kedua? usah. Oh, jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Mohon maaf ya. Jadi batin, Ya, lahir batin. Lahir itu ditentukan oleh tiga. lahir ditentukan 3 hal. Ya, 3. 1, li jamaliha, yaitu kegantengannya dan kecantikannya. Penting. Jangan sampai, karena zaman Nabi ada orang mau nikah, nggak pernah lihat wajahnya. Lihat dulu. Nggak usah Rasulullah lihat suaranya aja sudah seneng. Jangan. Karena ada orang yang tipenya mikrofonis. Mikrofonis itu suaranya merayu tapi wajahnya menipu. Iya. 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 Ya. Saya mohon maaf, saya dulu 17 tahun di radio dan kebetulan di radio saya, radio anak muda Jeronimo di Jogja Ya. itu yang suaranya bagus-bagus itu wajahnya nggak begitu. Itu artinya suaranya Tidak kayak, linier dengan iya, wajahnya. Wajahnya kayak Desi Ratnasari tapi luar biasa, kadang suaranya kayak Desi Wonosari itu. Jadi atau sebaliknya itu semuanya. Jadi dan kebetulan yang di radio saya, mohon maaf dulu saya biasa di radio itu yang suaranya bagus-bagus wajahnya nggak menarik. Iya. Wajahnya itu mendorong. Jadi kalau nggak menarik kan berarti mendorong. Wajahnya nggak menarik.
Mendorong. Oke. Ya, Pak artinya Ustadz bisa aja. iya, kebetulan saya di situ pas yang suaranya jelek. Jadi itu fisik, wajah. Jadi minimal bisa membedakan mana depan, mana belakang. Jadi Ya. jangan sampai punya suami, ini depannya mana, belakangnya jangan. Yang kedua, iya, kondisi finansial. Finansial, ya? Finansial Kondisi itu finansial. kaitannya dengan pendapatan. Tidak harus pendapatan tetap, tapi yang penting tetap berpendapatan. Ya. Karena anggota dewan pun tidak tetap pendapatannya. Kadang jadi host di sana, host di sini, asli main sinetron sana, Itu sinetron sampingan, sini. Ustadz. Sampingan aja lebih besar daripada aslinya. Terus yang ketiga, Yang ketiga, nasab. nasab. Nasab itu keturunan, itu ada 2 keturunan. Satu, keturunan orang baik-baik. Yang kedua, dia berketurunan. Caranya gimana? Apa dicoba dulu? Jangan. Coba dulu baru beli, nanti semua orang dicobain itu. Lihat, oh dia anak ke-16, Pak D-nya anaknya 17, sananya anaknya 18, itu bagus. Tapi dia anak tunggal. Pamannya, anaknya, owaknya cuma 1 juga, yang lain 1 adopsi, itu nggak bagus. Neneknya mandul, nggak mungkin, anaknya mandul nggak mungkin, nggak punya anak itu. Neneknya anaknya satu-satunya, maka itu dilihat dari nasabnya. Lah yang satu tadi adalah karena keperilakunya, karena akidahnya, karena keyakinannya. Itu di batinnya. Iya, sudah menjawab ya Salwa ya, dan semoga ini juga menjadi jawaban bagi Anda pemirsa. Bagi Anda yang terpikir untuk pengen punya jodoh tapi gimana ya cari yang terbaik, dan tentu saja saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bercerita di sini dengan Ustadz Wijayanto. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati. Cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati.